Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana rahimahullah. Telah berlalu kita menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ucapan beliau, yakni fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin wa la yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'ah, yaitu bahwa manusia atau makhluk itu mereka melakukan perbuatan mereka berdasarkan ilmu Allah yang telah berlalu, yakni hal ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di sini ada beberapa catatan penting. Catatan yang pertama bahwa sekali lagi penegasan yang harus kita pahami dengan baik adalah bahwa makhluk itu adalah pelaku atau manusia itu adalah pelaku. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Jadi Allah menciptakan perbuatannya, namun yang melakukan perbuatannya itu adalah dirinya sendiri. Ya. Sebab itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, manusia di dalam melakukan ketaatan ataupun menghindari kemaksiatan itu dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia punya keinginan, dia punya kehendak, tetapi keinginan dan kehendak itu
tidak dapat terrealisasi kecuali dengan atau berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa keluar dari takdir Allah Azza wa Jal. Maka dari itu manusia dia butuh pertolongan Allah untuk melakukan apa-apa yang harus dia lakukan. Apakah itu melakukan amalan ketaatan ataukah menghindari amal perbuatan keburukan. Naam. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kullu syai'in biqadarin hatta wad'aka yadaka ala khaddik, yaitu segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai engkau meletakkan tanganmu di pipimu itu, ya, sampai engkau meletakkan tangan di pipi itu ditakdirkan oleh Allah juga. Naam. Ya, kalau disebutkan di dalam bab-bab iman kepada malaikat itu, sampai-sampai air hujan yang jatuh menetes menimpa suatu tempat, melainkan memang itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan itu jatuh di kepala antum, jatuh di wajah antum, itu bukan jatuh dengan sendirinya. Itu telah ditetapkan oleh Allah memang harus di situ jatuhnya. Sehingga dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat dan dijatuhkan di situ. Di tempat mana yang mau dijatuhkan, di situ dia jatuhkan. Sehingga ada tempat-tempat yang mungkin semuanya hujan di situ, di wilayah itu hujan secara merata, tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang nggak basah, air hujan nggak sampai di situ. Kenapa? Memang itu bukan tempat yang ditakdirkan oleh Allah untuk air hujan itu ada di situ. Sehingga malaikat yang membawa tetesan hujan itu tidak menempatkan dia di situ, tapi menempatkan dia di tempat yang lainnya. Ya. Nah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba luar biasa ya. Sampai-sampai seorang dia angkat tangannya untuk letakkan tangannya di pipinya, itu juga adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Dalam segala hal. Artinya dia tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah dikeluarkan sebuah riwayat oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Disebutkan bahwasanya kullu syai'in biqadarin hatta al-ajazi wal kais, yaitu segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah sampai-sampai kelemahan dan al-kais, yakni perasaan kurang semangat, malas. Perasaan orang itu dia lemah, orang itu dia perasaan galau, perasaan kurang semangat, itu juga bagian dari takdir Allah. Artinya tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung kepada Engkau minal ajaz, dari kelemahan, wal kasal, perasaan malas, wal jubn, penakut, pengecut, wal bukhl, kikir, pelit, wal haram, yakni
Al-Haram ini apa? Eh, pikun ketuaan. Orang tua pikun lupa-lupa apa Elias ya? Itu kelemahan. Itu takdir Allah apa bukan? Takdir Allah. Jadi berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kalau tua nggak kayak gitu. Ya, nah, itu bagian dari takdir Allah. Wal haram wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kehidupan manusia yang dijalani oleh manusia ini silih berganti Allah memberikan kepadanya ujian. Terkadang ujian itu ringan, terkadang ujian itu berat, terkadang ujian itu datang tanpa dia melakukan sebab apapun, tapi Allah tetap menguji dia saja. Tapi ada juga orang-orang yang memang sengaja dia melakukan hal-hal yang memang kemudian mengundang datangnya ujian itu kepada dirinya. Maka dari itu orang itu dia perlu bersabar dari ujian-ujian dalam kehidupan dunia itu. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulu rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Surat Al-Baqarah ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka masuk surga begitu saja? Akan masuk surga begitu saja. Padahal belum datang kepada mereka ujian-ujian. Sebagaimana apa? Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka diuji oleh apa? Al-ba's. Diuji oleh kemiskinan, fakir. Fakir, orang apa namanya? Diuji dengan kemiskinan, ya, kesempitan rizki, ya. Begitu pula diuji dengan penyakit-penyakit, ya, kemudian diuji dengan goncangan-goncangan, goncangan yang datang dari luar, dari dalam, dari keluarga, dari anak, dari istri, macam-macam, ya. Lalu apa? Sampai Rasul dan sebagian orang-orang beriman waktu itu mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tutup ayat itu dengan mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Tetapi ya itu, fitnah itu datang silih berganti. Maka orang dia butuh pertolongan Allah untuk bisa bertahan dari fitnah kehidupan. Iya. Dan begitu pula fitnah kematian, kan adab kubur dan seterusnya. Kalau kita bicara adab kubur dan fitnah kubur, yaitu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Jadi jangan menyangka bahwa adab kubur itu adalah fitnah kubur atau fitnah kubur itu adalah adab kubur. Dia berbeda, dua hal yang berbeda. Sebab itu para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan fitnah kubur itu adalah pertanyaan kubur tiga. Iya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, itu fitnah kubur. Nah, fitnah kubur ini apakah semua orang mendapatkannya? Di dalam sebagian nas itu ada sebagian orang yang tidak mendapatkannya. Seperti para syuhada, ya. Kemudian ada kias, ada analogi. Analoginya apa? Ya, ada orang-orang yang tinggi di atas syuhada itu. Siapa? Para nabi, ya. Ya, kalau mereka mengatakan syuhada saja tidak dapat, berarti para nabi lebih tidak dapat lagi, ya. Tapi saya belum tahu nas jelasnya, tapi itu nasnya adalah kias. Kenapa? Karena kiasnya kemana? Ke syuhada. Artinya syuhada itu orang yang apa? Diloloskan dari fitnah kubur, maka orang yang lebih dari itu ya tentu dapat lagi, ya. Ada nas-nas yang bersifat umum, tapi bersifat khusus yang jelas menyebutkannya itu wallahu alam, saya belum terlalu tahu, ya. Kemudian
Kalau adab kubur itu kan himpitan di dalam kubur, itu termasuk daripada adab kubur ya. Kubur itu dihimpit manusia sampai retak ya, sampai apa namanya, gepeng ya, kemudian luas lagi dia, itu adab kubur, itu halnya berbeda. Tapi adab kubur ini, apakah ada orang yang selamat dari adab kubur? Kata para ulama, tidak ada yang selamat dari adab kubur. Semua orang mendapatkan adab kubur, hanya perlakuannya itu berbeda. Kalau orang-orang yang apa, saleh ya, dia mendapatkan adab kubur itu, himpitan kubur itu seperti seorang ibu yang peluk anaknya sih ya. Tapi kalau orang-orang kafir, dia mendapatkan adab kubur itu mungkin lebih besar dari digilas oleh bulldozer gitu ya. Nah, gitu. Itu apa namanya? Disebutkan. Ya. Nah, ala kulli hal, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, rasa malas, rasa apa, sifat pecundang, pengecut, ya, sifat bakhil, sifat kepikunan, itu semua adalah bagian dari takdir Allah. Maka berdoa kepada Allah. Ada orang mentalnya itu pengecut, ada orang mentalnya pengecut, ada orang juga mentalnya itu bakhil, ada juga orang itu apa, masa mudanya hebat, gagah, tapi begitu umur 50 kadang lupa. Lupanya lebih banyak daripada yang dia ingat. Dia kepikunan, ya. Sehingga dia kembali kepada masa kanak-kanak. Kalau anak-anak kecil sudah makan, dia bilang belum makan. Iya. Dia taruh satu bendanya di tempat lain, dia carinya di tempat lain. Kepikunan di usia tua gitu juga. Udah makan bilang belum makan. Belum jam sholat mau sholat misalnya ya. Nah, ini kepikunan. Ini apa? Ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang hamba butuh berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian, ya. Maka dari itu Rasulullah kan kalau beliau dalam khutbatul hajah itu kan selalu beliau ada kalimat begini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ya. Itu kan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini, dan apa, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari apa? Syurur. Apa itu? Syarr. Keburukan-keburukan jiwa kami. Keburukan-keburukan jiwa. Itu apa? Keburukan jiwa itu dorongan hati. Ya, keinginan untuk melakukan perkara yang buruk. Ya, terbersit dalam hati, pikiran, ya, dorongan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan apa? Wasayyiati a'malina, dan apa? Amalan-amalan yang buruk, ya. Nah, keburukan perbuatan, ada keburukan yang merupakan dorongan dari jiwa manusia, hati manusia. Nah, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, oleh sebab itu kita camkan dalam diri kita bahwa kalimat yang paling baik, yang bagian daripada zikir itu kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, ya, melainkan semua itu atas pertolongan Allah. Nah, kalau kita paham bahwa segala makhluk itu adalah ciptaan Allah, sampai perasaan sedih juga tidak keluar dari takdir Allah, maka kita ini hidup itu di dalam takdir Allah. Nah, kalau kita hidup di dalam takdir Allah, maka kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah yang maha menentukan takdir itu untuk memberikan yang terbaik bagi kita, ya, memberikan yang terbaik bagi kita, untuk mengamalkan yang kita tahu dan menghindari yang kita tahu bahwa itu juga adalah bagian daripada kejelekan-kejelekan. Nah, sebab apa? Ya sebab manusia memang punya keinginan, manusia memang punya kehendak. Tetapi apa? Manusia butuh bimbingan Allah untuk menjalankan kehendak-kehendak, keinginan-keinginan yang baik. Dan manusia butuh pertolongan Allah untuk menghindari keburukan-keburukan yang dia tahu dan dia ingin untuk menghindarinya. Berapa banyak orang yang tahu tentang hal yang buruk itu buruk,
tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menghindarinya. Ya, berapa banyak orang juga dia tahu kebaikan ini kebaikan, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukan kebaikan itu. Sekedar tahu saja ini kebaikan, sekedar tahu ini keburukan. Tapi ya dia kerap kali, apalagi kalau berkaitan dengan hal-hal dunia ya, uang, bisnis ya. Walaupun sudah tahu ini, oh ini tidak boleh, ilmunya nggak jalan. Kenapa? Ilmunya ditutupi oleh besarnya mata uang. Ya, ada uang 50.000, uang 100.000, itu terlalu besar mata uang itu menutupi ilmunya. Sehingga transaksi garar dia lakukan, jual beli yang bukan hak miliknya dia lakukan. Ya, nah ini orang. Jadi saya ingin katakan di sini kayak orang apa namanya? Eh, Antum kalau biasanya apa? Idul Adha itu orang punya dapat titipan-titipan untuk beli hewan kurban, ya. Kadang-kadang orang ini dia bukan pedagang. Dia bukan pedagang. Dia dapat titipan orang, tapi dia cari yang murah supaya kelebihan uangnya diambil untuk dia. Boleh enggak itu? Hah? Enggak boleh. Tapi walaupun dia ustadz tahu ilmunya, tapi susah. Ini berkaitan dengan mata uang, ya, berkaitan dengan mata uang agak berat. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini bahaya, bahaya. Maka sekali lagi kita ingin katakan keinginan manusia, kehendak manusia itu kalau dia tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka dia tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Maka dia sangat butuh dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bisa jadi ilmu saja. Ilmu pengetahuan itu bisa hanya jadi perbendaharaan saja. Bahan diskusi, bahan debat, bahan supaya jadi gelar, sebutan ustadz. Tetapi pengamalan dalam keseharian dia jauh dari ilmu yang dia miliki. Kenapa? Lagi-lagi kembali kepada taufik. Kembali kepada taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha." Ya, barang siapa yang mau silahkan dia beriman, barang siapa yang mau silahkan dia kufur. Ya, jadi manusia punya keinginan untuk, kalau mau keinginan untuk beriman silahkan, mau keinginan untuk kufur pun maka silahkan juga. Tetapi apa? Inna a'tadana lidh-dhalimina nara, yaitu apa? Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Dan apa? Ahata bihim suradiquha. Neraka itu dia apa? Dia gejolaknya itu mengepung mereka. Gejolak neraka itu mengepung orang-orang yang zalim itu. Ikhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki niscaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukan Allah, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksa kami, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksa kami. Qul hal indakum min ilmin, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, ya, fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna. Nah, demikian pula orang-orang sebelum mereka itu yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksa kami. Kalian tidak mengikuti prasangka.
belaka dan apa in antum illa takhrusun, kecuali apa dan prasangka in tattabi'una illa dhannah, ya tidaklah kalian ikuti itu melainkan prasangka, wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian itu hanya apa, hanya mengada-ngada saja, hanya berdusta, ya mengada-ngada kebohongan. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini sekali lagi kita katakan bahwa manusia itu dia punya keinginan, dia punya kehendak sekali lagi, dan tetapi kehendak dia dan keinginan dia itu berada di bawah kehendak Allah. Allah menciptakan perbuatannya, tetapi yang melakukan perbuatannya itu adalah dia sendiri, makhluk itu sendiri. Oleh sebab itu, supaya perbuatan dan keinginannya manusia, kehendak manusia itu bisa terrealisasi dalam perbuatan, itu dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Maka dari itu ya ikhwan, Rasulullah itu kan mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita dengan apa sabda beliau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya itu kan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah engkau apa, lemah, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan kalau tertimpa dirimu sesuatu, jangan engkau katakan kalau saya lakukan ini niscaya nanti, seandainya saya lakukan ini nanti begini dan begitu. Intinya adalah apa? Ketika engkau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat, ya, dan Rasulullah memotivasi engkau itu untuk melakukan hal pertama, bersungguh-sungguh untuk hal-hal yang bermanfaat. Bersungguh-sungguh untuk apa? Hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, jangan lemah, malas. Jangan malas. Di seorang hamba itu dua saja. Orang yang baik itu dua hal yang paling penting bagi dia. Dia harus hidup di dua prinsip. Prinsip pertama, dia fokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dan seterusnya, ibadah dan lain-lain dalam hal-hal ketaatan. Kalau tidak bisa, dia memang orang yang benar-benar fokus untuk itu, dia bukan penuntut ilmu sejati, maka jangan tidur-tiduran di masjid aja, malas. Ya, tidur-tiduran di masjid dari pagi sampai malam, besok lagi tidur lagi, lapar datang ketemu orang, aduh anak lapar. Malas. Enggak boleh. Lu Anda bukan penuntut ilmu, ya Anda kerja untuk mendapatkan dunia. Kerja untuk menafkahi keluarga Anda, kerja untuk menafkahi diri Anda. Tapi kalau Anda penuntut ilmu sejati, susah untuk kerja, ya sudah, tidak apa-apa, kerja seadanya. Anda penuntut ilmu sejati, hafal Sahih Bukhari, hafal tafsir Ibnu Katsir, hafal Musnad Imam Ahmad, itu memang susah. Anda bekerja agak susah, karena pekerjaan menghafal ribuan hadis itu berat. Ya, Anda fokus menghafal, Anda kerja seadanya, nggak apa-apa. Tapi ini Anda penuntut ilmu sejati, bukan. Pekerjaan untuk dunia juga malas-malasan. Lalu untuk apa Anda hidup di dunia ini? Ya, untuk apa? Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, oleh sebab itu apa? Oh ya, kan ini semua takdir Allah. Ya benar, takdir Allah. Tapi Rasulullah mengatakan, haris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh, ya, kerja keras terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, bermanfaat dalam urusan dunia, bermanfaat dalam urusan akhirat. Wala ta'jaz, tidak boleh lemah, tidak boleh bermalas-malasan. Kadang-kadang kita ini kalau kita dapati, ya, teman-teman kita, asal dia sudah rajin sholat, itu dia sudah malas bekerja. Nanti ada peluang-peluang kerja, dia, aduh saya tidak bisa sholat berjamaah, jadi saya mau cari kerja ini. Saya tidak bisa menuntut ilmu, jadi saya mau kerja ini. Tapi kita lihat dia pun hari-hari masbuk. Tapi kalau kita suruh dia, ini ada pekerjaan itu, dia bilang, waduh saya kalau kerja ini terlalu ini, saya tidak bisa berjamaah. Kenyataannya dia masbuk terus, sama aja. Ya, ini saya tidak bisa ini karena saya terganggu belajar. Tapi kita lihat dia juga tidak ada.
Ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguh terhadap hal-hal yang bermanfaat untukmu di dunia dan di akhirat. Wala ta'jaz, nggak boleh malas-malas. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya usaha yang engkau bangun, kesungguhan yang engkau lakukan supaya dia terrealisasi itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka iringilah setiap keinginan dan kehendakmu itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Sungguh-sungguh, tidak boleh malas, berdoa. Kemudian apa? Kalau ternyata Allah takdirkan kenyataan itu berbeda dengan keinginan, harus ridho untuk menerimanya karena itulah takdir Allah. Ya, sehingga tidak boleh mengatakan, oh seandainya kemarin kalau saya begini, maka nanti jadinya begini. Tidak boleh. Karena apa? Harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa perkara itu? Sungguh-sungguh. Kemudian apa? Tak boleh malas. Kemudian apa? Minta pertolongan kepada Allah. Kemudian apa? Ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata ya di dalam Manaqib Asy-Syafi'iyah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, itu beliau pernah berkata, innan nas lam yakhluqu a'malahum wa hiya khalqun min khalqillahi ta'ala af'alul ibad wa innal qadara khairaha wa syarraha minallahi azza wa jal. Ya, sesungguhnya manusia itu lam yakhluqu a'malahum, mereka tidak mampu menciptakan amal-amal mereka sendiri, perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya, wahiyya khalqun min khalqillah, perbuatan-perbuatan manusia hamba itu adalah makhluk ciptaan dari ciptaan Allah. Af'alul ibad, ya, manusia itu sendiri dia adalah ciptaan Allah, perbuatan-perbuatannya itu juga adalah ciptaan Allah. Wa innal qadara khairaha, af'alul ibadi wa innal qadara wa khairaha wa syarraha minallahi azza wa jalla. Nah, jadi apa namanya? Qadar, ketetapan Allah itu yang baik dan buruk itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa di sini penegasan ya bahwa Al-Imam Al-Muzadi menulis bab yang dalam Syarh Sunnah tentang perbuatan hamba itu perbuatan hamba, tetapi yang menciptakan perbuatan hamba itu adalah Allah. Ini beliau merujuk kepada keyakinan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, juga yang meyakini bahwa makhluk itu tidak menciptakan perbuatannya sendiri, ya, perbuatan makhluk itu sendiri adalah ciptaan Allah, perbuatan-perbuatannya itu adalah ciptaan Allah, dan kebaikan dan keburukan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lihat ya, selanjutnya di sini berkata Al-Imam Al-Muzani rahimana rahimahullah, kita masuk di bab yang baru ya. Masuk di bab yang baru, yaitu kata Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, khalaqal khalqa bimasyiatih an ghairi hajatin kanat bih wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih wa jabalahum ala ibadatih faminhum malaikatun bi qudratihi lil arshi hamiluna wa ta'ifatun minhum hawla arshihi yusabbihuna wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna wastafa bihim rusulan ila rusulih wa ba'dhum mudabbiruna li amrih. Ya, ada di situ ya. Nah, baik. Yaitu khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin. Yaitu dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh terhadap mereka, bukan karena Allah butuh terhadap mereka.
Naam, kanat bihi ghairi hajatin kanat bihi fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat seluruhnya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajabalahum ala ibadatih, dan menjadikan tabiat malaikat itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Tabiat malaikat itu untuk apa? Beribadah kepada Allah. Faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsy hamiluna. Dan di antara malaikat itu ada yang bertugas untuk apa? Mempunyai kemampuan untuk memikul arsy Allah. Memikul arsy Allah. Wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihuna. Dan ada sebagian di antara malaikat itu mereka berada di sekitar arsy itu bertasbih, bertasbih. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna. Dan sebagian mereka juga itu senantiasa apa? Mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastafa bihim rusulan ila rusulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus sebagian dari mereka untuk menjadi utusan kepada sebagian utusan Allah yang lain. Jadi malaikat itu jadi utusan untuk utusan Allah dari kalangan manusia. Jadi malaikat itu ada yang bawa wahyu untuk disampaikan kepada utusan Allah dari kalangan malaikat. Jadi utusan disampaikan kepada utusan, ya. Naam. Kemudian apa? Wa ba'dhum mudabbiruna li amrih. Dan sebagian yang lain dari mereka itu mengatur urusan-urusan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bab ini, bab apa namanya? Yang berikut ini matan yang kedua, ya. Matan yang kedua daripada ucapan Al-Imam Al-Muzani ini, yang paling pertama adalah pokok pembahasannya iman terhadap para malaikat Allah Azza wa Jalla. Iman terhadap apa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keimanan kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla ini secara umum, ya, secara umum masuk di dalam seluruh makhluk bahwa khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kehendak Allah, itu bukan karena Allah butuh kepada mereka. Bukan karena Allah butuh kepada mereka. Jadi Allah ciptakan malaikat dengan Allah berikan malaikat itu tabiatnya untuk beribadah. Malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Allah berikan kepada malaikat kemampuan untuk bertasbih sepanjang waktu, bertahmid kepada Allah sepanjang waktu, memikul arsy Allah. Itu bukan karena Allah butuh kepada malaikat itu. Demikian pula Allah menciptakan makhluk, lalu ada di antara makhluk itu mereka bermaksiat kepada Allah, mereka mendurhakai Allah. Itu bukan juga karena Allah butuh kepada makhluk tersebut. Lah, Allah menciptakan makhluk itu dengan kehendak Allah, itu tanpa Allah butuh kepada mereka. Tanpa Allah butuh kepada mereka. Nah, ini keagungan Allah, berbeda dengan makhluk. Kalau kita makhluk, itu kita mempekerjakan orang, itu karena kita butuh dengan orang itu. Kita ambil orang menjadi teman juga karena kita butuh dengan orang itu. Iya, kita butuh. Jadi seberapa besar orang itu dia butuh terhadap seseorang, maka sebesar itu pula dia punya apa keinginan untuk dekat dengan orang itu. Iya. Tapi bila mana dia sudah tidak butuh dengan orang itu, ya dia malas-malasan. Ya, dengan orang tersebut. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, itu Allah tidak butuh mereka. Sehingga jika sekiranya seluruh manusia di bumi ini mereka beribadah kepada Allah, taat kepada Allah sejak dari mereka lahir sampai mereka meninggal, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Tidak akan menambah apa? Kekuasaan Allah. Karena Allah tidak pernah butuh dengan mereka. Demikian pula seandainya seluruh makhluk di permukaan bumi ini sejak dari awal sampai akhir mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah nggak pernah berhenti jadi Tuhan. Kalau mereka apa? Durhaka kepada Allah, itu nggak akan pernah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan Allah butuh kepada manusia. Jadi ikhwan, antum melakukan ketaatan kepada Allah itu bukan karena Allah butuh Anda taat kepada Allah, enggak. Antum taat kepada Allah itu apa? Karena antum butuh dengan ketaatan itu sendiri. Karena Allah menciptakan Anda itu Allah enggak butuh dengan ketaatan Anda. Allah enggak butuh.
Khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bih. Ya, Allah menciptakan makhluk itu Allah karena kehendak Allah dan Allah tidak butuh terhadap mereka. Allah tidak butuh terhadap mereka. Nah, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu itu berbuat apa yang dia kehendaki. Rabbmu itu berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh atas seluruh semesta alam ini. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas semesta alam. Nah, tetapi kalau ditanyakan, ya adakah hikmah Allah menciptakan makhluk? Ada, hikmahnya ada. Tapi kalau kebutuhan Allah kepada mereka, maka jawabnya apa? Tidak, Allah tidak butuh makhluk. Allah ciptakan makhluk itu bukan Allah butuh makhluk. Tapi adakah hikmah Allah menciptakan makhluk? Jawabannya ada. Allah menciptakan makhluk itu ada hikmahnya. Sebagaimana apa? Allah menciptakan manusia dan jin. Hikmahnya apa? Agar supaya mereka beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, yaitu apa? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, dan aku tidak inginkan dari mereka rizki, dan aku tidak ingin pula mereka memberi aku makan, kata Allah. Jadi Allah tidak butuh kita memberikan Allah rizki, tidak butuh kita berikan makan kepada Allah, tidak. Tapi Allah ciptakan kita untuk satu hikmah, yaitu untuk kita mewujudkan ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hikmah yang lainnya apa? Daripada Allah menciptakan makhluk itu, yaitu apa? Agar para makhluk itu mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Agar makhluk itu mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi hikmah yang pertama agar makhluk itu beribadah kepada Allah. Hikmah yang kedua agar makhluk itu mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan bumi pun seperti itu Allah ciptakan. Yatanazzalul amru bainahunna, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala berlaku ya kepadanya agar apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian itu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar kalian tahu juga bahwa ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi ini hikmah yang berikut. Hikmah yang berikut dari Allah menciptakan makhluk itu apa? Agar mereka apa? Mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang ketiga apa? Hikmah yang ketiga itu untuk menguji manusia, menguji makhluk itu. Jadi Allah ciptakan makhluk itu bukan ciptakan begitu saja, tapi Allah menguji mereka. Allah menguji mereka. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan dirinya beriman? Begitu pula bagaimana ahasiban nasu ayyutraka suda. Iya, apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Tidak. Allah menciptakan manusia itu kemudian untuk apa? Hikmah berikut untuk apa? Allah uji mereka, untuk Allah uji mereka. Jadi dalam perjalanan kehidupan manusia itu dia tidak terlepas dari ujian. Dia tidak terlepas dari ujian. Maka ada orang-orang yang lolos dari ujian, ada orang-orang yang tidak lolos dari ujian yang Allah berikan kepada mereka. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan arsy wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Begitu pula Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kalian itu menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi di situ apa? Hikmah berikut untuk apa? Allah uji. Jadi kalau manusia hidup tanpa ujian itu nggak pernah ada. Iya, nggak pernah ada. Jadi ketemu orang, aduh saya di ujian gini, aduh saya ini ujian begini, kita katakan, akhi, saya juga ujiannya banyak, bukan antum saja. Jadi kalau boleh itu ketemu jangan cerita yang kamu dapat ujian, cerita kebahagiaanmu supaya saya yang lagi dapat ujian ini juga ikut-ikut bahagia. Jangan saya lagi dapat ujian ya sampai kadang saya sholat kepala miring-miring ya karena saking khusyuk meresapi ujiannya. Antum datang ngomong lagi tentang ujian antum lagi. Kapan saya merasa bahagia mendengar kabar yang bahagia? Saya juga lagi sedih sama. Ya, artinya apa ya, kawan? Tidak ada manusia ini yang luput dari ujian Allah. Ya, tidak ada. Tidak ada manusia yang hidup ini luput dari ujian Allah. Kenapa? Karena salah satu hikmah Allah menciptakan manusia itu adalah untuk Allah uji mereka. Semakin orang itu diuji maka semakin naik kualitas keimanan dia. Ya, semakin naik keimanan dia. Maka sekali lagi pada kalimat yang pertama, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bih. Allah menciptakan makhluk itu dengan kehendak Allah, bukan karena Allah berhajat kepada mereka. Itu kita katakan penjelasannya adalah Allah tidak butuh dengan makhluk. Ketaatan makhluk tidak menambah kekuasaan Allah, kemaksiatan makhluk tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tetapi Allah menciptakan makhluk itu punya hikmah. Apa hikmahnya? Kurang lebih ada 3 hikmah kalau kita merenungi ya. Hikmah yang pertama agar mereka supaya mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Hikmah yang kedua agar mereka mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hikmah yang ketiga adalah supaya mereka itu diuji. Supaya mereka apa? Diuji. Kenapa mereka harus diuji, Ustadz? Ya karena Allah telah menetapkan bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatan dia sendiri. Nah, dia harus diuji supaya Allah memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Karena konsekuensi dari setiap perbuatan manusia itu dia dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun Allah memberikan balasan dengan balasan yang sangat luar biasa ya, yang tidak sebanding kadang-kadang dengan perbuatan dia. Ya, tetapi yang jelas dia itu harus diuji. Jadi manusia di dalam kehidupan dunia ini juga antum harus diuji. Antum harus diuji. Nah, antum harus bersungguh-sungguh mendapatkan ujian di sini, pekerjaan ini nggak bisa, pindah lagi kerja yang lain lagi. Ya terus begitu. Supaya apa? Semakin naik kualitas kemampuan Anda dalam menghadapi ujian demi ujian ya. Nah, demikian. Kalau tidak mau dapat ujian, maka hanya ada satu cara. Ya, apa caranya? Jadi malaikat. Ya. Jadi malaikat itu tidak ada ujian. Karena apa tadi? Kalimat berikut. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih. Karena Allah menciptakan malaikat semuanya itu taat. Tidak ada malaikat dapat ujian lagi, semuanya taat. Iya. Tapi apa bisa jadi malaikat? Tidak bisa. Kalau menghayal juga tidak bisa. Ya. Nah, maka dari itu selama kita masih jadi manusia, kita masih mendapatkan apa? Ujian, macam-macam ujian itu ikhwan. Kalau kita mau lihat ujian, kita baca kitab-kitab tentang sabar itu ujiannya banyak sekali. Ya, kadang-kadang kalau ujian di pekerjaan, ujian di teman itu mungkin masih kecil. Tapi kalau sampai ujian sudah berkaitan dengan anak dan istri itu kadang-kadang membuat akal sehat bisa hilang. Ya, jadi apa? Berat ujian itu. Apalagi ujian wanita. Ngeri Pak Anom. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, tidaklah aku tinggalkan fitnah paling besar bagi laki-laki itu daripada apa? Fitnah wanita. Tipu daya wanita luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kalau memang sudah merasa biasa itu bahaya, ya Pak Ilyas ya, maka harus hati-hati. Sepak terjang wanita itu bahaya. Tapi sepak terjang laki-laki juga bahaya, sama-sama bahayanya ya. Tergantung kita lihat aja siapa yang makarnya lebih kuat, maka itu bahaya ya.
Makar-makar itu harus diwaspadai. Makar dari sang istri, makar dari sang suami. Ala kulli hal, hidup ini adalah ujian. Kalau Anda nggak mau dapat ujian, berusaha untuk berubah jadi malaikat. Ya. Sebab itu jangan terlalu ceritakan kesusahan Anda. Ceritakan tentang kebahagiaan Anda saja. Ya, seorang istri banyak cerita tentang kesusahan. Ya, kalau istri monogami nggak apa-apa, kalau istri dipoligami jadi repot. Ya, itu membuka peluang-peluang untuk terjadi kerusakan-kerusakan lebih besar. Begitu juga suami, kalau jangan terlalu banyak menceritakan kesedihan. Ceritakan kebahagiaan Anda. Karena kita juga pengen dengar cerita bahagia. Kita tidak pengen dengar cerita yang sedih-sedih dan susah-susah, enggak pengen. Kita ini sudah kalau mau dikatakan sudah bosan dengan kesusahan ini. Ya. Jadi jangan tambah cerita-cerita tentang kesusahan lagi. Cerita tentang kebahagiaan, tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena itu tadi, kalau bicara tentang ujian, bicara tentang kesusahan, tidak ada manusia yang lolos dari itu. Kenapa? Karena hikmahnya Allah menciptakan manusia itu untuk diuji. Untuk apa? Untuk diuji. Maka tidak ada ujian yang paling besar dalam kehidupan dunia ini, tidak ada ya ikhwan. Tidak ada yang paling besar dalam kehidupan dunia. Yang paling besar itu adalah ketika Anda dalam keadaan naza, sakaratul maut, itu persiapan Anda sudah ada apa belum untuk berhadapan dengan malaikat. Ya, nah itu yang paling besar. Selain dari itu tidak ada yang besar. Selain dari itu tidak ada yang besar. Ya, nah, taib demikian ya khonafidin azani Allah wa iyyakum. Ini ya baru kita bisa bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Adapun kalimat-kalimat selanjutnya dari ucapan Al-Imam Al-Muzani ini akan kita bahas insyaallah ta'ala pada 2 bulan berikutnya insyaallah. Dan saya mau sampaikan kepada antum semua, ikhwan dan ummahat, ya, doakan insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Yaitu mungkin saya sudah saatnya harus kembali ke sang kekasih saya dulu, ya. Sudah lama sang kekasih saya ini nunggu-nunggu, ya. Jadi saya sudah harus pulang. Insya Allah nanti malam itu saya sudah harus berangkat ke Ambon. Allah kita ketemu lagi di 2 bulan berikut insya Allah, ya. Nah, boleh ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan Ustaz. Pada hari ini kita terakhir membahas tentang takdir. Artinya bagaimana orang betul-betul mengimani bahwa apapun yang terjadi, baik itu kebaikan dan keburukan, adalah takdir Allah. Nah, berkaitan dengan takdir ini, saya ambil satu poin berkaitan dengan apabila kita diuji dengan takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Di sini disampaikan tadi yang saya berikan catat bahwasanya ketika kita diuji dengan takdir buruk, tentunya kita berikhtiar menjalankan sebab-sebab dari keluar masalah tersebut. Nah, sejauh mana kita berikhtiar atau berusaha keluar dari permasalahan tersebut, lalu menyandarkan kesudahan takdir tersebut, lantas ridho padanya, sejauh mana? Apa ketika misalnya kita dicoba oleh satu permasalahan, lantas mencari solusi dan tidak selesai di situ, apa kita hanya berhenti di situ dan menyandarkan bahwa ini sudah ketetapan Allah? Nah, sejauh mana usaha itu, Ustaz? Dan dengannya itu kita mendapatkan pahala. Dan karena kalau menurut yang saya pahami di sini bahwa ketika kita diuji itu akan mendapatkan pahala apabila kita berusaha keluar dari ujian itu dengan cara yang syar'i. Tapi apabila kita ingin keluar dari masalah itu tapi kita menempuh cara yang tidak syar'i, tentunya bukan pahala, justru dosa. Seperti itu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Yang paling pertama kita ketahui bahwa salah satu di antara tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah idabtuliya sabarah. Apabila dia diberi ujian dia bersabar. Ya, itu tanda kebahagiaan seorang hamba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan seorang mukmin itu, menakjubkan. Apa yang menakjubkan, kenapa? Karena semua urusannya itu adalah baik. Semua urusan seorang mukmin itu baik. Baiknya dari sisi mana? Apabila dia diuji dia bersabar, apabila dia diberi nikmat maka dia
bersyukur. Nah kalau orang itu dia bersabar dan dia bersyukur, maka itu urusannya semuanya adalah baik. Urusan buruk bagi dia, dia sabar, baik. Urusan bahagia dia syukur, itu baik. Dan ikhwan, syukur itu terrealisasi. Saya ingin katakan begini. Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di dalam Madarijus Salikin bahwa syukur itu terrealisasi salah satunya adalah dengan mengaplikasikan rasa syukur itu dalam ketaatan. Jadi misalnya Allah berikan kita nikmat, kita belanjakan nikmat itu dalam ketaatan. Walaupun kita tidak mengucapkan syukur, tapi itu adalah bentuk syukur. Tetapi kalau sekiranya kita menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan, walaupun kita mengucapkan syukur, itu bukan syukur. Allah kasih kita rizki, kita belanjakan untuk kemaksiatan, tapi kita alhamdulillah nikmat Allah ini. Itu bukan syukur. Itu bukan syukur. Karena syukur dalam menghadapi nikmat Allah itu hakikatnya membelanjakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bicara tentang takdir Allah, sebatas mana kita itu berusaha untuk keluar dari takdir Allah. Yang paling pertama, manusia tidak bisa keluar dari takdir Allah. Tidak bisa keluar dari takdir Allah. Tapi manusia punya keinginan dan kehendak. Maka keinginan dan kehendak manusia itu dia berjalan untuk keluar dari problem-problem kehidupannya. Itu sesuai dengan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah memberikan jalan keluar. Ini persoalan jalan keluarnya begini, ini persoalannya jalan keluar begini. Kalau bicara tentang masing-masing persoalan itu saya kira terlalu banyak sekali ya. Kita bisa tulis buku itu atau kita bisa bahas itu dari Tehoru, dari Ambon sana. Bukunya bisa tebal sampai di Keranggan, ini mungkin belum selesai. Kalau kita bahas masing-masing persoalan. Tetapi begini, secara umum syariat punya konsep untuk memberikan jalan keluar kepada setiap orang dari problem kehidupannya. Problem apa saja, syariat memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Jadi jalan keluar, yakin tidak dengan janji Allah ini? Yakin. Jadi kalau antum punya problem bertakwa, perbaiki ketakwaan Anda, taubat kepada Allah. Ya, taubat kepada Allah. Ya, tingkatkan ketakwaan Anda, rajin hadir dalam majelis ilmu, berdoa dalam majelis ilmu, lakukan sholat di saf paling pertama. Berdoa jangan angkat tangan begini, bila perlu angkat tangan tinggi begini, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hidupkan malam-malam hari Anda untuk berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau dulu Anda sebelum dapat problem mungkin sholat witir 1 rakaat, ketika ada problem sholat malam itu 11 rakaat, terus begitu sepanjang hari dan sepanjang waktu. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak akan bisa Allah tidak akan berikan jalan keluar. Pasti Allah berikan jalan keluar. Namun seandainya Allah tidak berikan jalan keluar, maka takdir antum itu adalah yang demikian. Takdir antum itu adalah yang demikian. Iya. Karena problem untuk keluar dari problem yang paling pertama apa? Takwa. Tidak ada yang lain. Takwa. Kemudian apa yang kedua? Istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kan gitu kan? Ayat ini apa? Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Niscaya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah menurunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak anak-anak dan harta-harta kalian. Jadi dengan apa? Istighfar. Ada satu riwayat di dalam Musnad Ahmad dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang manistaktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari kesempitan hidupnya, Allah akan melapangkan kesusahannya, dan Allah akan memberikan dia rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan dia rizki dari tempat yang apa? Tidak disangka-sangka. Jadi apa? Takwa, istighfar. Kemudian apa? Tawakal kepada Allah. Tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan dia. Jadi problem dalam dunia ini, problem itu banyak sekali. Kalau antum mau urai problem itu banyak sekali. Masing-masing orang berbeda-beda, tempat berbeda-beda. Tapi semua problem itu dia punya penyelesaian, ada 3 hal yang paling penting. Yaitu apa? Takwa, istighfar, tawakal. Kalau sudah antum lakukan secara maksimal,
Antum belum keluar, berarti itu takdir antum. Itu adalah apa? Takdir antum. Mahfum ya? Nah, tapi Ustadz, kita ingin melakukan sebab-sebab hisiah, sebab-sebab secara indrawi. Misalnya lapar makan, karena kalau lapar dikir-dikir kan gak kenyang. Ya, jadi makan itu sebab indrawi. Ya, sebab hisiah. Kita punya problem dengan istri, sebab hisiah, dinasihati, ya kan? Kalau istri mecah-mecahin gelas, piring, ya, itu gimana? Batuknya jangan terlalu keras, Bu. Kedengaran di sini, ya. Nah, maksudnya apa? Problem. Saya ingin katakan ini problem. Karena Nabi juga punya problem yang sama ya. Saya ingin katakan, Masya Allah, suatu ketika, boleh saya panjang-panjang sedikit, nggak apa-apa, hari Ahad ya. Hari Ahad. Jadi saya ingin katakan begini. Dulu Rasulullah itu waktu ada di rumahnya Ummu Salamah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Ummu Salamah pernah kirim makanan. Ya, kalau antum yang istrinya cuma satu nih, nggak usah menghayal bagaimana indahnya ya. Dan juga nggak usah juga menghayal bagaimana problemnya. Tapi yang jelas apa? Ummu Salamah kirim makanan di rumahnya Aisyah. Begitu Aisyah lagi duduk-duduk sama Nabi, lagi mesra sama Nabi, tiba-tiba ada kiriman makanan. Dari siapa? Dari madu. Wah, ini orang cari perhatian aja. Ya, ambillah piring itu, dipecahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ya, sekelas Aisyah, wanita ahli surga, pecah piring di hadapan Rasulullah. Apalagi istri kita kadang-kadang ya ngaji baru 1 tahun, ya kan? Masih muda, 18 tahun, ya, 20 tahun misalnya, ya belum dewasa pemikirannya. Kadang-kadang ada masalah-masalah. Yang sudah tua aja masalah, yang sudah tua, ya. Apalagi yang masih muda ya. Makanya khonafidin yang tua kadang-kadang punya problem lebih banyak lagi. Apalagi kalau merasa istri pertama, istri kedua, ada istri ketiga, itu biasanya kedua merasa lebih berhak. Tapi saya ingin katakan, ya ikhwan, seorang wanita kalau sudah jadi istri, itu tidak ada tingkatan-tingkatan keutamaan. Tidak ada. Karena istri punya hak yang sama. Kalau suami meninggal, mereka berdua bagi 1/8. Kalau mereka berempat bagi 1/8. Tidak ada bilang istri pertama sepersekian, istri kedua sepersekian, tidak ada. Ketika mereka sudah menikah jadi satu suami, mereka punya hak yang sama. Tidak ada sifat monopoli dari salah satu kepada yang lain. Apalagi Rasulullah mengatakan, jangan seorang wanita berusaha untuk membuat suaminya menceraikan istrinya yang lain supaya dia memilikinya. Sepenuhnya dia memiliki suaminya. Tidak boleh. Tapi ini bukan lari ke poligami ya. Ini kita bicara problem luas. Tapi saya ingin katakan, kadang-kadang keceplosan aja saya mungkin ya. Tapi saya ingin katakan begini, problem ini luas, problem ini. Jadi begini, problem dalam kehidupan, bagaimana kita berusaha untuk keluar dari problem. Sebab-sebab hisiahnya apa? Sebab-sebab hisiahnya itu adalah sebab-sebab indrawi itu, kalau Anda pedagang, perbaiki manajemennya. Ya, barangkali pembukuannya belum benar, ya. Pegawai-pegawai Anda berjalan tidak sesuai dengan SOP-nya, ya kan? Kalau mau dipecat ya dipecat, kalau mau ganti baru ya ganti baru, ya, manajemennya harus dirubah. Itu kalau dalam perusahaan. Tapi kalau misalnya problem antum itu di dalam rumah tangga, ya kembali kepada bagaimana syariat mengatur dalam rumah tangga, ya, pembagian giliran yang adil, pembagian nafkah yang adil, ya, kemudian tidak boleh condong kepada salah satu karena nanti bangkit di hari kiamat miring. Tadinya kita pengen jalan lurus di hari kiamat, tahu-tahu jalannya miring, kan sayang. Ya, tadi tujuan kita poligami juga mau ibadah, tapi begitu ibadah ya ternyata di akhirat jalan miring. Ya, kalau begitu ya lebih baik mempertahankan modal daripada bangkrut. Maksudnya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, saya ingin katakan bahwa ini semua adalah ibadah. Ini semua adalah ibadah. Problem kalau dikatakan problem jalan keluar dari masalah umum itu 3, takwa, istighfar, tawakal. Tapi kalau dari persoalan-persoalan yang bersifat spesifik di dalam masalah, lihat aja masalah antum apa. Kalau di dalam perusahaan ya manajemennya, ya SOP-nya, pegawai-pegawai mungkin harus ditertibkan, ya. Tapi kalau di dalam rumah tangga ya lihat lagi bagaimana muasyarah Nabi. Ya intinya apa? Keadilan, keadilan.
Kalau sekiranya berkaitan dengan perasaan, perasaan tidak bisa adil ya. Perasaan tidak bisa adil. Tentunya perasaan kepada yang lebih muda itu agak beda-beda sedikit dengan yang lebih tua ya. Perasaan terhadap yang masih cantik-cantik itu beda ya. Itu tabiat manusia. Antum-antum yang udah tua ini aja saya kira paus kan masih ini juga ya. Walaupun tapi hari itu tabiat saja, itu tabiat saja. Selama dia tidak sampai apa? Lahir ke permukaan. Karena Allah tidak hukumi kita karena perasaan-perasaan kita. Kadang-kadang lagi duduk yang lewat tuh Masya Allah cingklong kinclong banget ya. Asal jangan sampai lahir aja di lisan. Perasaan ya. Allah tidak menghukumi Anda atas perasaan Anda ya. Tapi apa? Allah menghukumi Anda ketika Anda sudah berani untuk terjun di dalam apa? Kolam renang. Itu kalau antum tidak tahu berenang itu namanya konyol. Namanya konyol. Kalau terjun di dalam kolam renang Anda harus tahu berenang. Tapi kalau Anda belum tahu berenang, Anda terjun di dalam kolam renang itu konyol namanya, tidak boleh. Itu nekat, ya, tidak boleh. Makanya khonafidin azani Allah wa iyyakum, saya ingin katakan sekali lagi, apa problem-problem yang bersifat spesifik itu tergantung dari problem Anda di bidang apa, ya. Kalau Anda ini malas, ya rajin kerja. Kalau apa namanya Anda belum punya pekerjaan, ya berusaha semaksimal mungkin supaya punya pekerjaan. Kalau Anda tidur-tidur ya Anda bisa bicara tentang problem. Begitu juga kalau Anda dalam rumah tangga ya masalahnya apa? Masalahnya kalau Anda tidak adil ya Anda harus adil. Kalau masalahnya Anda itu masih fakir ya jangan nekat poligami karena poligami juga butuh makan, istri butuh makan. Apalagi kalau antum kan gak mungkin lihat-lihat istri seperti orang lihat pot bunga di dalam rumah kan? Seperti orang lihat hiasan, ya pasti sayang lah kalau di nganggurin kan? Gak mungkin. Nah, kalau antum punya istri ya pasti punya anak. Jangan antum bayangkan dari satu anak itu misalnya satu istri anaknya 5. Antum punya 3 istri berarti anaknya 15. Penghasilan Anda berapa? 200.000 satu bulan. Itu kan konyol. Iya. Itu konyol ikhwan. Kenapa konyol? Lah antum dianggap tidak mampu. Kok nekat ngambil hal yang tidak mampu? Iya. Tapi kalau antum punya rezeki banyak seperti Bang Jack, ya boleh lah. Ya, punya apa? Ya ekonominya cukup, ya kan? Ya kalau udah fitrah saya belum lihat masih kontrak, ya belum boleh, ya. Belum boleh masih kontrak ya. Artinya kembali kepada sebab begini ya, kawan. Boleh nggak nih ibu-ibu saya bicara tentang poligami sedikit boleh nggak? Boleh ya? Jangan boikot ya. Jangan boikot. Tapi begini, maksudnya begini, ikhwan. Pernikahan itu kan ibadah, iya. Pernikahan itu ibadah. Lalu ibadah ini ibadah yang namanya pernikahan itu sesuai dengan kesanggupan. Gue salah, jangan pulang dulu baru menikah sudah mau pulang. Duduk dulu. Gimana? Duduk dulu. Masya Allah. Menikah belum sampai 1 tahun belum apa-apa udah mau pulang. Gini, nikah itu kan sesuai dengan kesanggupan ya, sesuai dengan kesanggupan. Jadi begini, kita kan di dalam bicara tentang nafkah itu kan ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Nafkah wajib itu Anda beri makan, Anda beri tempat tinggal, Anda beri pakaian. Lah ini kalau kita istri 1 saja 5 tahun beli pakaian 1 belum bisa, ngapain antum istri 2? Gitu loh. Kemudian misalnya makan itu kan 3 kali sehari ya. Di Keranggan ini makan berapa kali sehari orang umumnya? 3 kali ya. Kalau saya ya kalau orang 3 kali makan sehari, saya ingin katakan di Keranggan ini jamuan, tipe jamuannya itu apa? Daging, apa tahu tempe doang, apa gimana? Daging ya. Misalnya dalam 3 kali makan itu 1 kali daging ya. 1 kali ayam misalnya. Lah kok antum ini 1 tahun 1 kali dapat daging itu pun dari pemberian hasil kurban? Ya, kenapa mau poligami? Itu Anda belum mampu secara nafkah. Paham gak ya ikhwan? Antum tempat
Ini ibu-ibu paham, tapi bapak-bapak paham gak nih? Ya maksudnya begitu ya. Karena begini ya kawan, Afan ini kelihatannya mungkin bercanda, tapi ini serius. Serius. Maksudnya begini, kadang-kadang karena semangat kita tanpa batas, syariat ini akhirnya tercoreng. Syariat yang mulia ini tercoreng ya kawan. Tapi kalau Anda sudah mampu, dari sisi antum punya rumah kontrakan saja 4, sayang kalau kosongnya 3, ya gak apa-apa. Boleh ngasih istri. Antum punya kemampuan finansial bagus, bisa menafkahi istri, anak, bisa nggak apa-apa. Lalu ketika Anda ambil tanggung jawab itu, lalu ada masalah di antara para istri, itu biasa, perasaan manusia berubah-berubah. Hari ini mesra di antara sesama istri, besok ada masalah. Itu nggak apa-apa. Tapi intinya Anda itu mampu apa tidak dulu gitu loh. Mampu apa tidak dulu. Anda 1 tahun lebaran 1 kali beli baju untuk istri saja belum pernah, dan nggak sanggup, ya. Begitu mau kasih ke tempat tinggal istri, di mana kasih tempat tinggal istri? Ngontrak, itu pun cari yang paling murah, ya. Sudah sempit lagi, ya. Karena kata Rasulullah begini, orang yang paling bahagia itu kan orang yang rumahnya luas. Maksudnya istrinya itu di dalam rumah yang agak luas, dia senang. Jangan lihat ke sana dinding, lihat ke sini dinding, lihat ke situ dinding. Komfor sudah di situ, pakaiannya sudah di situ, kitab-kitabnya sudah di situ. Hari-hari suaminya menghayal poligami. Itu gila enggak? Oh, ibu-ibu udah tahu. Iya ya. Jadi begini, ini saya ingin katakan Anda harus punya kemampuan nafkah dulu, nafkah wajib dulu. Anda beri makan itu harus sesuai dengan uruf. Sesuai dengan apa? Uruf. Kadang kita tinggal numpang sama mertua, masih sok-sokan ngomong tentang poligami. Ini gairul adab, gak beradab. Numpang sama mertua, ngomong poligami, ajib, ya, ajib, aneh. Nafkah itu beri makan harus sesuai dengan uruf. Kalau urufnya itu kita cuma makan tahu tempe doang 3 kali sehari nggak apa-apa, ya. Tapi kalau di lingkungan Anda tinggal di lingkungan elit, ya, makannya itu daging, ya. Dalam 3 kali makan itu 1 kalinya ada daging, lalu antum cuma bisa ngasih sayur kangkung sama tempe, itu Anda dikatakan tidak mampu. Anda dikatakan apa? Tidak mampu. Jangan paksa keadaan. Begitu pula kalau tempat tinggal yang menutupi privasi cukup. Tapi kalau urufnya di situ orang tinggal itu dengan tempat yang layak, ya. Antum cuma tinggal itu di numpang aja di kos-kosan yang sepetak, itu pun nyari yang paling murah, ya. Lalu kemudian antum mau nikah, ini antum dikatakan belum mampu. Antum dikatakan apa? Belum mampu. Nah, kalau belum mampu jangan. Karena kalau mampu, tidak mampu, paksa itu berdosa. Ya. Orang puasa saja kalau nggak mampu nggak boleh. Sakit, kewajiban puasa, sakit, puasa nggak? Enggak. Iya kan? Orang tayamum. Kalau ada sebabnya boleh tayamum. Kalau nggak ada sebab boleh tayamum nggak? Nggak boleh. Kalau nggak ada air, antum nggak bisa pakai air, boleh tayamum. Tapi kalau ada air, antum sehat, boleh tayamum nggak? Nggak boleh. Nah ini sama. Artinya ilatnya antum tuh belum mampu. Kalau belum mampu jangan. Kalau sudah mampu enggak apa-apa, silahkan. Nah itu dari sisi apa? Dohir. Tapi dari sisi mental juga Anda perlu sedikit kemampuan, ya. Sisi mental. Karena urus istri ini sedikit beda sama urus pasukan perang. Kalau urus pasukan perang kita sudah belok kanan, belok. Hadap kanan, hadap. Tidak ada yang kita katakan hadap kanan, dihadap kiri nggak ada. Itu dia bisa dapat hukuman. Tapi kalau istri kadang-kadang kita bilang, jangan pegang-pegang HP saya ya. Iya Bi, saya nggak pernah pegang. Tapi begitu kita tidur, dia bongkar. Ya. Dia bongkar HP kita, dia SMS orang, dia WA orang lain. Kita bangun-bangun, nggak tahu masalah. Kita sudah diserang musuh. Ya, sudah diserang musuh. Kenapa? Ada apa nih? Lo tahu? Lah kamu ngomong saya gini. Enggak, saya nggak pernah ngomong. Loh, ini siapa yang ini? Nggak mungkin kan jin yang WA? Nggak mungkin kan? Iya. Jadi apa? Itulah manusia, itulah urus manusia. Apalagi urus wanita. Jadi punya mental yang harus kuat.
Keadilan tidak boleh berubah. Jangan keadilan, kadang-kadang karena kecintaan ya kepada yang satu, pelayanannya bagus, apalagi ya, ya akhirnya ada kecenderungan ya, kecenderungan apalagi kalau sudah ada rasa takut, ya itu bahaya. Dirongrong. Wanita itu kalau dia tidak mampu merongrong kita secara pribadi, dia ajak orang lain untuk rongrong kita. Maaf saja ibu-ibu, nanti meresapi sendirilah sebentar malam tahajud pikir-pikir saya kayak gitu, enggak. Jadi kalau dia sudah nggak mampu, itu diajak orang lain untuk merongrong kita. Kalau dia nggak ajak saudaranya, dia ajak keluarganya, dia ajak temannya. Dia fitnah kita dulu, dia buat hal-hal yang buruk tentang kita dulu, ya. Dia bangkitkan ketidaksukaan dari lingkungan terhadap kita, baru mereka rame-rame datang hukum kita. Itu begitu wanita. Maka ini juga butuh mental yang kuat. Butuh apa? Mental yang kuat. Makanya khonafidin azanillah wa iyyakum. Saya ingin mengatakan begini saja singkatnya ya, ini babnya panjang sekali, babnya panjang, dan saya tidak pungkiri bahwa saya juga pelaku poligami. Tapi saat ini kalau ada tawaran saya bilang saya gak mampu. Ya, jadi saya sudah angkat bendera putih, saya katakan saya tidak mampu. Saya tidak mampu dari sisi waktu, saya tidak mampu dari sisi nafkah, ekonomi dan lain-lain, saya tidak mampu. Tetapi saya ingin katakan begini, bahwa menikah itu ibadah. Menikah itu ibadah. Karena dia ibadah harus lakukan dengan ikhlas, ya kan? Harus lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi, ya kan? Ya, kalau tidak ikhlas, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, bahaya. Ya, ibadah kita jadi sia-sia, ya. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Terakhir saya mau bilang bahwa memang di ikhwan di Torik ini banyak juga yang secara finansial itu sudah mampu. Tapi kalau kita lihat mereka belum melakukan poligami, mungkin mental mereka yang belum mampu. Ya, mental mereka belum mampu. Secara ekonomi mobilnya Mercy, ya kan? Innova, ya mobil-mobil mahal, masya Allah, secara ekonomi mampu. Tapi mungkin secara mental belum mampu. Ya, kemampuan manusia berbeda-beda, nggak boleh dipaksakan. Nggak boleh apa? Nggak boleh dipaksakan. Ibu-ibu batuknya semakin keras, jadi saya tutup aja ya sampai di sini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, insyaallah taala. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.